Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun pandemi ini belum berakhir. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ainun Fetusada, biasa dipanggil Ainun, mahasiswi semester 3 Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas profesi kependidikan dengan dosen pengaku Ibu Nila Ubaidah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kali ini mata kuliah profesi kependidikan akan membahas mengenai motivasi. Sebelumnya, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu arti dari motivasi? Motivasi adalah suatu proses intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa berupa tujuan cita-cita maupun tujuan yang lainnya. Motivasi biasa disebut dengan dorongan. Dalam proses pembelajaran, biasanya motivasi dapat dilakukan atau dapat disampaikan melalui dua cara. Yang pertama, sebelum penyampaian materi dimulai. Yang kedua, sebelum pembelajaran diakhiri. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menyampaikan motivasi sebelum pembelajaran diakhiri. Berikut adalah contohnya. Bye! Selanjutnya, Ibu akan memberikan PR atau tugas yang dikerjakan di rumah ya anak-anak. Silakan ditulis terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan. Jika sudah selesai, silakan berkemas-kemas ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan satu video yang berisi motivasi belajar untuk kalian semua ya anak-anak. Ya, Bu. Kalian sudah selesai berkemas-kemas kan? Sudah. Ibu akan bukakan video terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa mendekat untuk menonton videonya. Saya udah kelihatan, Bu. Ya, sebentar ya. Ibu terangi terlebih dahulu. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat. Kita putar terlebih dahulu ya. Ditonton, didengarkan, lalu dipahami anak-anak. Ya, Bu. Bermain adalah hal yang Apa sangat suaranya terdengar? Terdengar. sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut manusia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar,
berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang, saat ini, hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian tidak akan mengerti maksud saya ketika saya menuliskan kalimat berikut ini. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian, sebab masalah akan selalu muncul dan menanti di depan kalian. Setelah kalian menonton video tersebut, Ibu akan menyampaikan pesan yang disampaikan dari video tersebut. Jadi, pesan yang disampaikan dari video tersebut yaitu tentang motivasi belajar. Mengenai untuk apa sih kalian belajar, berjalan sampai akhirnya kita bisa berjalan. Dari awalnya yang belum bisa berbicara sampai akhirnya kita bisa berbicara. Dari yang awalnya kita belum bisa membaca sampai akhirnya kita bisa membaca, dan lain sebagainya. Coba bayangkan jika kita tidak belajar. Kita hanya akan mendapatkan sebuah masalah. Masalah seperti contohnya, di sekolah dasar kita tidak diajarkan membaca dan menghitung, atau kita tidak belajar membaca dan kita tidak belajar menghitung, maka sampai saat ini kita tidak akan mengetahui, kita tidak akan pernah bisa membaca petunjuk pemakaian obat, tidak pernah bisa untuk menggunakan ponsel atau yang lain sebagainya. Karena hal itu, kita harus selalu siap menghadapi masalah tersebut, harus selalu siap untuk menghadapi perubahan sebagai proses belajar. Seperti apa yang disampaikan oleh Lemonis Snicket, yaitu kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi intinya bahwa belajar itu adalah merupakan sebuah perubahan dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari awalnya yang tidak mahir menjadi mahir. Dan siap gak siap, kita harus melewati sebuah masalah tersebut, melewati sebuah proses pembelajaran tersebut sampai akhirnya kita bisa benar-benar berubah. Jadi ayo kita sama-sama untuk belajar, sama-sama harus semangat untuk mencapai tujuan kita masing-masing, untuk mencapai cita-cita kita masing-masing, karena tidak ada waktu yang sia-sia dan kesempatan tidak datang dua kali. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan Ibu akan menutup pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.